Jangan, jangan jual aku. Tolong jangan jual Dinda. Lepaskan Dinda. Tak boleh jual Dinda. Si manis, kalau tak jual kamu, aku makan apa? Dan kau juga sudah besar begini, tak tahu carikan makanan untukku. Tolong jangan jual Dinda. Bukankah aku mau pergi ke rumah sakit jenguk nenek? Ini di mana? Kenapa ada dua anak ini? Rani Saputra di sini. Ini 2,5 kilogram jawawut. Kita sudah sepakat. Besok aku datang bawa Dinda pergi. Baik. Kak Faris, ini hasil jual Dinda untuk ditukar makanan. Besok calon manusia datang, mungkin bisa tukar lebih banyak lagi. Rani, kapan kau urus dua anak bebanmu itu? Selesai. Aku mau bersama kau. Baik. Aku terlempar ke masa paceklik, menjadi seorang janda yang tak sayang anak, hanya mau jual anak cari makanan untuk menyenangkan si manis. Aku tak akan makan lagi. Jangan jual aku. Aku akan cari makanan sendiri. Jangan jual Dinda. Jangan takut. Orang aslinya benar-benar kejam demi bersama si manis keluarga Wijaya. Dia tegah mendorong anaknya sendiri ke jurang petaka. Rani Saputra, aku datang jemput Dinda. Pergi sana, aku tak mau jual lagi. Kau ini bagaimana sih? Ingkar janji begitu? Kau sendiri yang bilang, asal dapat banyak makanan. Jual ke siapapun boleh. Keluarga Hartono di selatan itu, tawarnya sampai 2,5 kilogram jawawut. Di masa paceklik, nyawa cuma segini harganya. Sekarang aku tak mau jual. Hei, anak keluarga Hartono itu umur 16. Idiot! Kalau bukan karena istrinya yang dulu dipukul sampai mati, mana bisa dapat anakmu? Kau jual dia sekarang? Jadi calon istri belian sejak kecil, paling tidak di masa paceklik ini, makan minum terjamin. Kau anggap itu bagus, kenapa tak jual dirimu sendiri? Langsung dapat suami dan anak, praktis sekali. Dasar kau brengsek. Kau janda pendatang, berani lancang di depanku. Kau lakukan perbuatan keji ini, tak takut karma? Nanti masuk bui. Ini kan masa paceklik, mau nakut-nakuti siapa? Beri aku 2,5 kilogram jawawut itu, aku langsung pergi. Jewawut itu sudah lama? Diberikan ke si manis keluarga Wijaya. Di rumah mana ada sisa? Tak bisa keluarkan makanan. Maka hari ini orang ini harus kubawa. Hari ini kau jangan harap bawa anakku. Aku Sistem gerbang dua dunia telah terikat. Berdasarkan tingkat kedekatan dengan target, dapat mengaktifkan perpindahan. Target Bagas Saputra. Dinda Saputra telah terikat. Gerbang dua dunia, kalau bisa kembali ke zaman modern, tak akan kekurangan pangan. Rani Saputra. Kamu tak bisa sediakan pangan, tapi juga tak izinkan aku bawa anakmu. Bagaimana aku bisa bertanggung jawab? Siapa bilang aku tak bisa sediakan pangan? 3 hari lagi, pasti bisa kuberikan. 3 hari lagi, Anda datang ambil saja. Baik. Ini katamu sendiri. 3 hari lagi kalau tak bisa berikan pangan, akan kusuruh orang. Hancurkan gubuk reotmu ini. Hancur lebur. Hah! Sayang, biar aku peluk. Ingin pangan akan kucarikan. Jangan jual Dinda. Aku tak akan jual Dinda. Kak, aku lapar. Dinda, kakak akan cari makanan untukmu. Tunggu sebentar. 2 anak ini begitu patuh, disiksa hingga begini. Aku ingat kubu asli ini masih menyimpan bakpao tepung kasar. Ada di samping ranjang. Kalian berdua lapar kan? Mari makan. Berani sekali kalian. Makan makananku? Kalau masih kulihat mencuri makan, sebutir beras pun akan kulempar kalian ke gunung untuk dimakan serigala.
Tampaknya pengaruh jiwaku sebelumnya pada anak-anak terlalu besar. Aku harus pelan-pelan mengubah sikap. Kalian mau makan atau tidak? Kalau tidak, aku panggil Bu Maya Halim ya. Makan! Makan! Kak, aku pertama kali kenyang begini. Bagas Saputra kenyang plus 50, Dinda Saputra kenyang plus 50, energi penuh. Dapat sekali lintas dunia? Ternyata rasa kenyang anak-anak bisa untuk lintas dunia. Jangan-jangan dia benar-benar berubah? Tidak mungkin. Dia pasti ingin menggemukkan kami supaya bisa dijual dengan harga lebih mahal. Aku harus lindungi adikku. Kak, aku ngantuk. Jiwa sebelumnya ini membiarkan anak-anak tidur di tumpukan jerami. Ringan sekali. Dua anak ini hanya makan sayur liar. Bisa tumbuh sebesar ini, sungguh tidak mudah. Selama aku ada, aku akan biarkan kalian kelaparan lagi. Mulai melintas. Aku benar-benar kembali. Kalau bisa bolak-balik, dunia modern tak kekurangan makanan. Masa paceklik tak kekurangan barang antik. Cukup tukar barang, anak-anak bisa kenyang, dan nenek bisa diselamatkan. Sudah jam 9, aku harus cepat ke rumah sakit. Nenek, Rani, aku agak terlambat di jalan tadi. Terlambat. Kamu hari ini ada yang tidak enak badan? tidak ada. Rani, kondisi nenek ini. Nenek sendiri yang paling tahu, nggak usah tinggal di rumah sakit ini buang-buang uang saja. Lihat kamu, uang yang ditabung susah payah. Semua terbuang untuk biaya pengobatan ini. Nenek, ini bukan buang-buang uang. Justru aku bersyukur. Untungnya aku punya tabungan ini, jadi bisa bayar biaya rawat inap nenek. Biaya operasinya 600.000 yuan. Mana mampu kita? Belum lagi nenek merugikanmu. Susah payah. Lulus seleksi magister sejarah, tapi akhirnya nggak bisa lanjut. Nenek yang jadi bebanmu. Nenek, dengarkan saja kata dokter. Masalah uang, jangan khawatir. Aku sudah punya cara cari uang. Nenek, coba ini. Ini ku beli. Kue gula favorit nenek di ujung gang itu. Rasanya masih sama. Sistem? Biasanya ada toko. Kamu punya? Tidak ada. Sistem ini hanya bisa menyimpan barang. Batas maksimal 15 kg. Nanti bisa ditingkatkan. Kalau begitu nanti, aku bisa taruh lebih banyak. Di masa paceklik nggak ada kulkas. Sistem, barang-barangku ini, di ruang sistem bisa rusak? Tidak akan. Waktu di ruang sistem diam, Baguslah. Mulai berangkai. Aku masak makan malam untuk anak-anak. Sudah lama mereka tak kenyang. Lebih baik masak bubur yang ringan saja. Kak! Ada apa? Bau apa ini? Wah, harum sekali. Ini bubur daging dan sayur. Kalian sudah bangun. Ayo makan. Kakak
boleh makan? Kamu mau kami kenyang, supaya dijual lebih mahal? Anak-anak ini mengalami gangguan stres pasca trauma. Sedikit membaik saja. Mereka langsung merasa, akan dijual lagi? Kita sudah punya makanan. Buat apa lagi aku jual kalian? Bahkan ada daging. Masih mikirin beberapa kilo jawawut itu? Kalau begitu ibu, takkan jual aku? Tidak. Kakak, ibu bilang tak jual aku? Ayo kita makan bubur. Dinda masih kecil. Pikirannya masih polos. Bagas sudah cukup umur untuk menilai orang. Dengan perlakuan Rani sebelumnya, wajar Bagas sangat berhati-hati. Itu justru hal baik. Kalian makan atau tidak? Kalau tidak, aku beri orang lain. Bubur daging ini langka. Sayang kalau terbuang. Makan. Ibu, masakan ibu enak sekali. Kalau mau lagi, masih ada di panci. Aku ambilkan lagi. Ibu belum pernah bicara selembut ini. Apa dia benar-benar berubah jadi baik? Rani Saputra, bukannya kau bilang, hari ini ada makanan? Aku datang ambil. Ini si manis keluarga Wijaya, yang dulu selalu diturutin. Kau tengah malam gini, ke rumahku buat apa? Bukannya kau bilang, kalau Dinda dijual, akan ada makanan? Aku datang ambil. Hei! Lihat apa? Ini rumahmu, boleh lihat-lihat. Apa baunya? Seperti bau daging. Rumahmu ternyata punya daging? Bagus, Rani. Kalian makan bubur daging? Hei, keluar dari sini. Bagas, Dinda, makanlah pelan-pelan. Rani, sudah lama aku tak makan daging. Cepat berikan padaku. Dagingku, kenapa harus kuberi padamu? Rani, dulu apapun yang bagus, langsung kau berikan padaku. Hari ini kenapa begini? Dulu si pemilik tubuh ini, meski sendiri kelaparan, tetap berikan makanannya pada Faris. Sekarang setelah aku yang mengendalikan, tak akan kubiarkan dia ambil apapun dariku lagi. Dulu aku seperti kesurupan, selalu memberikan makanan minuman padamu, si manis tukang bohong. Sekarang, daging saja tak ada, sebutir beras pun tak akan kau dapat. Hah, aku tahu. Karena tadi malam, aku janji padamu, tidak menemuimu. Marah ya? Jangan cemberutlah, besok ku jagain seharian. Kau terlalu menganggap dirimu penting. Kau, dulu kan, suka sekali dibujukku. Kenapa sekarang begini? Kalau rayuan tak mempan, paksa saja. Rani Saputra, cepat minta maaf padaku. Kasih aku daging. Tidak, Baik. Mulai hari ini, aku tak akan lagi bicara sepatah kata pun padamu. berdiri. Lihat kan, setiap aku pura-pura marah, dia pasti buru-buru merayuku. Ternyata, cara ini masih manjur. Rani Saputra, cepat kasih aku daging. Kembalikan semua makanan yang pernah kuberikan padamu. Apa? Tidak mungkin, Rani Saputra. Itu semua kau berikan sukarela. Mengapa harus kukembalikan? Inilah orang yang dulu kucintai mati-matian. Rela makan sayur liar sendiri, hanya demi menyenangkannya. Lagi pula, kau cuma seorang janda. Lihatlah di desa ini, siapa lagi yang mau peduli padamu selain aku? Semua anggap kau pembawa sial? Janda kenapa? Apa aku makan nasi keluargamu? Atau pakai uang keluargamu? Baju yang kau pakai dari ujung ke ujung. Bukan semuanya kuberikan untukmu? Lalu kenapa? Itu semua kau yang ngotot memberi. Aku tak paksa kau. Rani Saputra, berani-beraninya kau pukul aku? Akhirnya lega. Rani yang dulu bukan manusia. Tapi lelaki ini terus-terusan memanipulasi emosinya. Dia juga bukan orang baik. Hubunganmu dengan Busari Gunawan tidak biasa, ya? Rani Saputra, maksudmu apa? Aku tak kenal dia. Kalau begitu, kubantu kau mengingat. Tadi malam, di tanah kosong sebelah selatan, Kau lihat apa? coba tebak apa yang kulihat? Kudengar Pak Budi Gunawan berprofesi sebagai tukang cakal. Dia terkenal kejam dan bengis. Coba bayangkan, kalau dia tahu kau main serong dengan istrinya, apa yang akan dilakukannya? Rani, aku salah. Aku minta maaf. Tolong jangan bocorkan rahasia ini. Rani yang dulu pergi menemui si manis tadi malam, tak sengaja melihatnya berpelukan dengan Busari. Pulang ke rumah, ia terbaring di tempat tidur dan mati karena marah. Buta cinta itu tidak baik. Aku akan tutup mulut atau tidak, tergantung sikapmu. Baik. Dagingnya tak usah kau kembalikan. Tapi yang sudah kau makan, tak bisa kau kembalikan. Aku tak punya cara lain. Berasnya tak usah dikembalikan. Mulai sekarang, jangan pernah muncul lagi di rumahku. Baik-baik. Berdiri.
Sepatu yang kau pakai ini, bukankah yang kutambal untukmu? Maksudmu apa? Lepas. Rani, jangan keterlaluan. Oh? Kalau begitu, Pak Budi, Diam, diam. Aku lepas. Akan ku lepas. Aku boleh pergi? dan baju ini juga. Sudah cukup? Selana, Rani, jangan keterlaluan. Aku telanjang begini. Gimana aku pulang? bukan urusanku. Kau tidak mau lepas? Pak Budi, Baik. Aku lepas. Aku lepas saja. Sekarang aku boleh pergi? boleh. Pergi? Baik. Rani, kau menghinaku hari ini. Kau tunggu saja. Bagas Saputra kenyang tambah 100. Dinda Saputra kenyang tambah 100. Bolak-balik 2 kali. Wah, sudah habis diminum. Hebat. Ibu usir si jahat itu. Dia tidak bagi makanan. Ibu tidak pukul kita. Bahkan kasih kita makan. Aku suka ibu hari ini. Ibu. Dinda mau dipeluk. Sini. Ibu peluk Dinda manis. Kakak juga mau dipeluk? Aku nggak mau. Bocah canggung dan sok. Ibu yang mau peluk? Bagas Saputra nilai kasih sayang tambah 15. Dinda Saputra nilai kasih sayang tambah 15. Badan ibu hangat. Rani, keluargamu tadi ribut apa di halaman? Rumahku ini pasar sayur? Kok semua bisa masuk paksa? Masih ada privasi nggak? Pulang? Harus bawa gembok? Cuma hal kecil. Bukan apa-apa. Hal kecil kok. Wah, di rumahmu ada bubur daging. Daging dari mana ini? Aduh, cepat-cepat. Keluarkan, biar aku cicip juga. Cepat. Inilah yang diam-diam bersama Faris Wijaya menghasut Rani yang dulu untuk menjual anak demi makanan. Usai Gunawan. Tidak kasih. Berani kau tidak kasih? Baik, kau tunggu saja. Hah. Ayo semua lihat ini. Ayo semua lihat ini. Rumah janda Saputra ini ternyata punya daging. Hah. Kalian semua lihatlah. Rumah janda Saputra ini ternyata ada dagingnya. Kau yakin di rumahnya benar-benar ada daging? Ini kan masa paceklik. Mana mungkin masih ada daging? Aku lihat sendiri, mana mungkin bohong. Menurutku, dia saja sampai jual anak untuk tukar makanan. Mana mungkin di rumahnya ada daging. Oh, aku tahu. Jangan-jangan dia menyelinap ke rumah lelaki mana ya? Jangan fitnah ibuku. Hei, dasar anak kecil. Kau malah membelanya. Ibumu beberapa hari lalu tanya padaku, apa di kota ada yang terima buruh buat kirim kau ke sana? Kau bohong. Ibu bilang tidak akan jual kami lagi. Hah, tanya saja ibumu. Rani yang dulu beberapa hari lalu memang tanya Bu Sari. Kau bohong. Kakak, Bagas. Kalian tak suka padaku? Langsung serang aku saja? Kenapa harus menyakiti seorang anak? Hei, kamu sudah melakukannya? Masih takut diomongin orang? Sekarang siapa yang tidak tahu? Kamu setiap hari tidak tahu malu. Mendatangi si lelaki muda keluarga Widaya di ujung desa itu? Padahal kamu sendiri sudah punya anak yang hampir dewasa. Kamu tidak tahu malu. Ternyata gara-gara si brengsek itu. Reputasi tubuh asli ini mungkin dirusak oleh dua orang ini. Kurasa yang merayap keranjang itu adalah kamu. Entah mengapa ada orang yang kemarin tidak tidur, lari ke tanah kosong di selatan. Kamu ngomong apa sih? Kamu tadi malam pergi kemana sebenarnya? Aku tidak. Dasar si Manes. Kamu ngomong sembarangan apa sih? Apa aku ngomong sembarangan? Coba tanya orang lain, pasti tahu. Aku percaya. Tadi malam, dia hanya aku yang melihat, kan? Aku memang melihat tadi malam. Aku melihat Besar Gunawan sendirian, berkeliaran diam-diam. Aku kayaknya juga melihat. Cuma kayaknya agak gelap. Aku juga tidak menyapanya. Hei, Mau cari alasan apa lagi? aku tidak. Si Manes.
Aku cari si manis dulu. Nanti lihat bagaimana aku balas dendam padamu. Kamu tunggu saja. Sekarang semua warga desa ada di sini. Kita bisa tukar barang lama mereka. Warga sekalian, di rumah saya memang ada daging dan ada bahan makanan lain. Semua dari keluarga saya di Kota Samudra. Benar ada daging? Aku sudah 2 tahun tidak makan daging. Aku lupa rasanya daging. Warga desa, saya tahu di masa paceklik ini makanan langka. Saya masih punya sedikit sisa makanan. Saya mau keluarkan untuk ditukar. Apa? Mau keluarkan makanan untuk ditukar? Sekarang makanan sangat mahal. Aku tidak punya apa-apa untuk ditukar. Barang lama di rumah, seperti porselen, piring, Gucci, besi tua, koin tembaga, semua bisa ditukar. Wah, di rumahku ada. Bu Rani, di rumahku ada perangko tidak terpakai. Bisa ditukar? Bisa. Kami pulang ambil barang. Mari! Ayo. Wah, benar ada makanan. Loh, ada telur juga. Dan daging. Dia tidak bohong. Saya duluan. Saya duluan. Jangan buru-buru. Satu persatu. Sepertinya makanan ini, lain kali harus bawa lebih banyak. Kenapa ibu jual semua? Persediaan makanan? Apa ibu besok akan berubah lagi jadi ibu yang jahat itu? Tinda, besok kakak cari makanan. Pasti tak biarkan kamu lapar. Aku ikut kakak. Baik. Baru saja membaik, semalam balik ke nol. Tak apa, kasih mereka waktu dulu. Sekarang, yang paling penting adalah jual semua barang yang ada di tangan. Aku ingat, ada teman kuliah Joko Kurniawan, keluarganya terima barang antik. Bisa aku tanya padanya. Halo Joko, keluargamu terima barang antik? Terima. Kamu punya barang mau dijual? Iya, beberapa barang. Bisa kamu datang lihat? Bisa. Aku datang sekarang. Bagaimana? Ini bisa dijual? Bisa dijual. Ini semua aku mau beli. Yang paling bernilai di sini adalah yang ini, vas bulat dengan glasir berubah warna. Tahunnya sekitar pertengahan dinasti Qing. Bisa kuberi 40.000. Meski belum cukup untuk biaya operasi nenek, tapi setidaknya bisa mengatasi kebutuhan mendesak. Vas Celadon ini, meski juga dari dinasti Qing, tapi teknik pembuatannya jauh kalah dengan vas bulat dengan glasir berubah warna ini. Bisa kuberi 16.000. Ditambah koin perak ini, total 60.000. Bagaimana? Baik, tak masalah. Sudah ditransfer. Sudah kuterima. Nanti, kalau ada barang yang mau dijual, langsung hubungi aku saja. Biaya operasi nenek. Butuh 1.350 juta rupiah. Aku harus kembali ke masa paceklik, cari barang antik lagi untuk dijual. Beli makanan dulu. Beras, tepung, telur, daging. Beli minyak juga, biar anak-anak dapat gizi. Bumbu di masa paceklik juga langka. Beli bumbu-bumbu. Pakaian anak-anak juga tipis. Beli pakaian lagi. Makanan di masa paceklik sangat terbatas. Aku terlalu menarik perhatian. Harta berharga bawa malapetaka. Kami ini ibu janda dan anak yatim. Harus beli sesuatu lagi untuk melindungi diri. Baiklah. Kak, ibu masih tidur? Haruskah kita bilang ke ibu? Tak usah pedulikan dia. Kakak ajak kamu cari makan di gunung.
Dasar anak kecil. Keluarga Hartono minta orangnya. Hari ini, pasti ku bawa kamu. Kamu tangkap yang kecil, aku urus yang besar. Berani-beraninya mengganggu. Si nenek ini, lihat hari ini aku lakukan kamu. Dengan baik. Adik, aku halangi mereka berdua. Cepat bangunkan ibu. Ibu! Kembali sini, ku biar kau lari. Brengsek. Jangan teriak. Ku biar kau lari. Ku biar kau lari. Ku biar kau lari. Dengan kunci ini, jauh lebih aman. Barang-barangnya hampir semua tiba. Sistem, ruangnya penuh barang. Cukup tidak? Nilai kasih sayang terdeteksi 30. Kapasitas penyimpanan sistem saat ini ditingkatkan menjadi 50 kg. Bagus sekali. Barang-barang juga sudah lengkap. Aku harus kembali. Entah dua anak itu sudah bangun belum? Aduh, dasar anak perempuan. Berani kau menggigitku. Berani juga kau menendangku? Keluar. Dasar anak perempuan. Hari ini tak akan kubiarkan kau lolos. Kemari. Aduh, dasar anak perempuan. Berani kau menendangku. Kemari. Keluar. Dasar anak kecil. Berani menendangku? Ayo pergi. Ibu? Teriak lagi. Dua anak ini susah sekali ditangkap. Si janda Saputra ini, dasar tak punya otak. Kok bisa punya dua anak yang sepintar ini? Sebelum Rani Saputra tahu, itu cepat pergi. Cepat. Pergi. Siapa beri kalian nyali? Berani sentuh anakku. Kalian berani mencuri anakku. Saat aku tidur, Rani Saputra, anakmu sudah dijual. Aku datang bawa mereka. Salah apa? sudah kubilang, 3 hari lagi, berasnya akan kukembalikan. Kalian malah menyelinap bawa anakku. Maksudmu apa? Hah! Rani Saputra, kau harus tahu, di masa paceklik ini, beras lebih berharga dari emas. Sejak ku beri kau beras sampai hari ini, 2,5 kilogram jawawut itu tidak cukup. Setidaknya, beri aku 15 kilogram. 15 kilogram? Kau bukan hanya berhati hitam, tapi juga tak tahu malu. Ngomong panjang apa lagi? Menurutku, langsung rebut saja anaknya. Pergi. Kau cuma dendam karena aku bongkar aibmu dengan Faris Wijaya. Memalukan kan? Kenapa? Perbuatan sendiri, malu diungkit? Kau, Rani Saputra, kau pikir kau orang baik? Kau, demi beberapa kilo beras, kau jual anak sendiri. Bahkan kau yang ngotot mau kasih. Dulu aku memang bukan orang baik. Aku yang dulu berhati kejam itu, mana bisa dibandingkan dengan 2 anak manisku ini? Tapi, dibanding Bu Sari yang ngotot, mau punya anak dengan orang lain, aku masih lebih baik sedikit. Rani Saputra, kau... Siapapun yang dia cintai, aku tak peduli. Tapi kalau berani mengincar aku dan anak-anakku, aku takkan membiarkannya. Bu Maya Halim, kau tangkap si kecil? Aku yang urusi si janda ini. Hari ini aku harus merobek mulutnya. Lihat bagaimana aku menghajarmu. Lihat siapa yang berani. Aku juga bukan orang yang bisa diremehkan. Hari ini kalian berani sentuh anakku sedikit saja, tongkat ini takkan segan-segan. Dulu bersama nenek, kami hidup susah payah. Segala macam kerabat, tajam dan kejam sudah kualami. Aku tak gentar menghadapi hal seperti ini. Kak, menurutmu ibu bisa menang? Kamu harus percaya pada ibu. Hah! Cuma tongkat tua, apa yang perlu ditakuti? Ada! Kau barusan menjatuhkanku? Itu karena menyergap. Aku sudah 30 tahun jadi petani, masa aku takut pada gadis seperti kau? Coba datang hari ini, aku habisi kau. Ibu luar biasa. Kekuatannya besar. Ibu benar-benar hebat. Masih mau maju? Kau duluan. Atau kau duluan? Kau juga dikasihnya beras. Kenapa takut? Ayo maju. Keluarga Hartono sekarang sudah minta anak itu. Kau sekarang, karena tak punya 15 kilogram beras, sebaiknya kau patuh dan biarkan aku bawa anak itu. Kalau tidak, aku akan minta warga desa menilai. Bagus. Biarkan warga desa melihat sendiri. Warga desa, tolong nilai yang benar. Mereka mencuri anakku saat aku tidur, menculik anakku, lalu naikkan harga seenaknya, minta 15 kilogram beras dariku. Warga desa, cepat lihat.
Wah, bukankah ini si tukang perbuatan tak bermoral, Pumaya Halim? Ku dengar, anak dari desa sebelah, setelah dijualnya, hari ketiga langsung dipukuli sampai mati. Dan Bu Sari Gunawan ini juga, sungguh tak urus rumah tangga dengan baik, sekarang malah menghancurkan nama baiknya sendiri. Betul, mikir apa sih? Hah, mungkin pemuda ini energinya meluap dan si Gunawan ini suka yang kayak gini. Aduh, ngomong apa sih? Kau berikan 15 kilogram jawawut itu padaku. Aku langsung pergi. Aku juga bukan orang bodoh. 15 kilogram tak ada. Hanya 2,5 kilogram. Kau ternyata benar-benar punya beras? Sudah sepakat. 2,5 kilogram jawawut ini untukmu. Jangan ganggu Dinda lagi. Baik. Masih belum pergi? Mau dipukul lagi? Bagas, Dinda, kalian baik-baik saja? Tidak takut kan? Ibu, mulai sekarang, Dinda tidak akan dijual lagi. Tenang saja. Ibu tidak akan pernah menjual Dinda lagi. Dan ibu akan membesarkan Dinda hingga gemuk dan sehat. Bagas, kamu tidak terluka kan? Tidak. Dulu ibu yang salah. Tapi ibu harap kalian mulai sekarang percaya pada ibu dan awasi ibu. Ibu, dia akan kembali seperti dulu lagi. Baik. Nilai kasih sayang Bagas bertambah 20, nilai kasih sayang Dinda plus 20. Kulihat Rani Saputra dulu, tidak seperti manusia, tapi sekarang tampak jauh lebih baik. Tahu juga melindungi anak-anaknya. Kurasa dia tahu Faris Wijaya. Selama ini memperdayanya, terpukullah dia. Sekarang jadi sadar. Iya, ku dengar. Kemarin dia menukar barang dengan warga desa untuk dapat makanan. Di masa paceklik ini, makanan semua orang sangat berharga. Dia mau menukarkannya. Berarti benar-benar berubah. Aku juga cepat-cepat pulang cari barangku untuk ditukar makanan. Janda ini dulu cuma agak pemalas dan rakus. Agak tidak baik ke anak-anak. Namanya agak buruk. Bicaranya agak pedas. Suka memaksa. Sombong. Semau-maunya. Orangnya sih tidak punya niat jahat. Cara memujinya seperti ini memang unik ya. Rani, hari ini masih bisa tukar makanan? Bisa. Kalian pulang cari barang dulu. Nanti malam langsung datang. Oke. Baik. Masih siang. Nanti ibu ambil air. Hari ini kita mandi. Lalu tidur nyenyak. Memang repot di masa paceklik. Ambil air, harus jalan jauh. Bagas, jaga adikmu. Aku sama Dinda ikut. Bukit belakang jauh dari sini. Beberapa kilometer. Kalian kecil-kecil. Bagaimana kuat? Dinda kuat. Iya juga. 2 anak ditinggal sendiri tak aman. Kalau ada yang ganggu? Baik, kita pergi bersama. Ibu, jaket ini hangat. Pakai ini, Dinda tak kedinginan musim dingin. Bagas, kamu bisa cuci baju sendiri? Ibu, aku sudah besar. Tentu bisa. Bagus, ambil ini. Cuci sendiri, pakai sendiri. Ibu masak untuk kalian. Ibu, hari ini masih ada daging? Tentu. Ternyata punya ibu senang sekali. Ibu masak apa? Ini semur daging yang ibu buat, untukmu dan kakak nanti. Semur daging itu apa? Apa lebih enak dari bubur daging tanpa lemak dan sayur yang kita makan semalam? Pasti dong. Kalau gitu Dinda mau makan. Banyak sekali. Ibu, dari mana dapatnya makanan ini? Ini nenek dari ibu yang kirim dulu. Tapi, aku sama sekali belum pernah lihat nenek datang mengantar makanan. Ibu juga tak pernah keluar. Bagas ini terlalu cerdik. Susah dibohongi. Barang-barang ini dulu milik nenekmu, dulu diberikan kepada ibu. Ibu khawatir masa paceklik tak menentu, jadi dikubur di tanah. Beberapa waktu lalu, nenek bilang, di kota Samudra banyak beras, bisa ditukar dengan barang lama kita, untuk dapat lebih banyak. Baru sekarang ibu keluarkan. Tapi, guci dan piring ini, mana bisa lebih penting dari beras? Ini namanya langka itu mahal. Di sana banyak beras, tapi sedikit porselen. Jadi beras tidak terlalu berharga. Kita di sini tak punya beras, makanya beras jadi sangat penting.
Jadi barang kita ditukar dengan beras nenek. Kedua pihak dapat apa yang dibutuhkan. Bagas pintar sekali. Ini pertama kali ibu puji aku. Ibu Dinda juga mau. Ibu puji-puji. Dinda juga hebat, pemberani seperti kakak. Nilai kasih sayang Bagas tambah 5, nilai kasih sayang Dinda tambah 5. Makanan sudah siap. Ayo makan. Masakan ibu wangi sekali. Ibu bilang ini iga semur kecap. Lebih enak dari bubur yang kita makan kemarin. Cepat makan, nanti dingin. Ibu makan dulu. Ibu makan dulu. Kita makan bersama. Masakan ibu enak banget. Masakan ibu memang enak. Kalau enak, makanlah lebih banyak. Nanti, buatkan lebih banyak makanan enak. Aku suka ibu yang sekarang. Aku juga suka ibu yang sekarang. Rasa kenyang Bagas tambah 100. Rasa kenyang Dinda tambah 100. Karena sistem ditingkatkan, energi 200 sudah terisi penuh. Sisa kesempatan melintas 2 kali. Ternyata kalau sistem naik level, energinya juga ikut naik. Sudah kenyang semua? Sudah kenyang. Dalam ingatan tubuh asli, kedua anak ini sepertinya tidak punya nama yang resmi. Selalu dipanggil Bagas dan Dinda. Besar nanti juga kurang enak didengar. Bagas, Dinda, ibu ingin ganti nama kalian. Ganti nama? Ibu lihat anak-anak di desa, namanya seperti Ziyuan, Tianchi, dan sebagainya. Ibu juga ingin beri kalian nama baru. Mau ganti nama apa? Punya nama saja sudah bagus. Masih berharap diberi nama? Lalu nama apa yang ibu ingin beri? Tenteram setiap tahun. Selalu damai dan bahagia. Ibu akan panggil kalian Aman Saputra. Dan Ria Saputra, bagaimana? Ibu akan panggil kalian Aman Saputra. Dan Ria Saputra, bagaimana? Bagus, Dinda suka. Bahkan Marga sama dengan ibu. Senang Dinda suka. Bagaimana menurutmu, Bagas? Aku ikut ibu. Nilai kasih Bagas naik 20. Nilai kasih Dinda naik 20. Bagus. Kakak, namamu Aman Saputra. Adik, namamu Ria Saputra. Ibu berharap kalian selalu aman dan bahagia. Rani Saputra, kami datang lagi tukar barang. Kali ini saya bawa barang bagus. Bisa tukar lebih banyak makanan? Asal barangnya saya mau, makanan pasti cukup. Itu Rani, ini nenek saya temukan di gunung. Bisa ditukar? Lihat tulisannya. Seperti dari masa Kaisar Jaqing dinasti Qing. Koin istana, nilai di dunia modern, sekitar 3-50 ribu. Bisa. Ini 5 kilo beras dan daging. Baik. Rani, lihat. Mangkuk saya ini bisa ditukar? Jangan-jangan ini mangkuk makan sehari-hari untuk ditukar? Terlalu gegabah. Ini memang mangkuk makan nenek buyut saya. Ini cawan teh motif daun dari tungku jizhou. Daun murbei dicampur dalam glasir. Setelah dibakar suhu tinggi, urat daun murbei tercetak jelas di dalamnya, membentuk tekstur alami unik. Nilai pasaran sekitar 100 ribu. Memang barang bagus. Bisa saya tukar lebih banyak daging? Ini 5 kilo beras, 2,5 kilo daging, plus 1 ayam. Rani, istri pamanku baru melahirkan. Bisa tukar ayam dengan ini? Tidak masalah. Apa yang ingin Anda tukar? Ini bisa ditukar? Ini cawan kaca warna-warni. Ini cawan kaca warna-warni. Masih ada tanahnya. Sepertinya baru diambil dari dalam tanah. Harganya sekitar 250 juta rupiah. Bisa ditukar. Tapi, bisa Anda ceritakan di mana Anda menemukan ini? Di perbukitan Desa Banteng. Desa Banteng jauh dari Desa Gunung Besar. Kalau saya ke sana, waktunya tidak cukup. Ini 5 kilo beras, 5 kilo daging, 2 ikan, dan 1 ayam. Nanti, kalau Anda temukan barang bagus lagi, hubungi saya duluan. Saya bisa tukarkan dengan lebih banyak makanan. Bagus.
Jadi, saya tak perlu bawa makanan ke pasar gelap untuk ditukar. Pasar gelap? Barang bagus yang saya temukan dulu, selalu saya tukar di sana. Tapi, untuk masuk, harus bayar 2,5 kilo jewawut. Dan, yang mereka beri tak sebanyak Anda. Transaksi bawah tanah itu pasti punya lebih banyak barang mewah. Bisa Anda beritahu lokasinya? Anda sudah punya banyak makanan, masih mau ke pasar gelap? Tidak. Saya mau berbisnis dengan mereka. Saya gambar peta untuk Anda. Anda bisa langsung pergi. Baik, terima kasih. Kalian berdua, kenapa belum tidur? Kami mau tidur sama ibu. Iya. Kalau sekarang, kita bisa tidur. Baik. Barang-barang ini akan kujual dulu. Besok ke pasar gelap lagi. Semuanya barang asli. Koin kuno ini dari dinasti Qing. Tahunnya tak terlalu lama. Tiap koin ku beli 3 juta. Kayunanmu emas ini, 2 juta. Cawan teh motif daun dari Tungku Jizou ini, nilai seninya tinggi. Ini bisa kubayar, 12 juta. Harga ini hampir sama dengan perkiraanku. Baik, setuju. Joko Kurniawan, lihat yang ini. Cawan kaca warna-warni. Joko Kurniawan, lihat yang ini. Cawan kaca warna-warni. Ini sepertinya dari dinasti Yuan. Keadaannya masih utuh. Ini bisa kubayar, 30 juta. Deal. Sudah transfer. Baik. Kalau begitu aku pergi dulu. Baik, hati-hati di jalan. Masih kurang 4 juta, nenek bisa dioperasi. Setelah pulang nanti, aku akan ke pasar gelap lagi. Pasti banyak barang bagus di sana. Di masa paceklik, setiap rumah masih pakai lampu minyak tanah. Bisa kubeli beberapa senter, barang langka seperti ini. Pasti mudah ditukar. Ada juga pemantik api. Bawa juga tongkat setrum ini. Saat aku tak ada, 2 anak ini bisa untuk melindungi diri. Rani Saputra, kau berani menipuku? Aku sampai dipukuli Pak Budi Gunawan. Nanti ku ambil semua berasmu. Nanti lihat kau masih bisa ketawa. Terdeteksi nilai kasih sayang 120, kapasitas penyimpanan sistem saat ini naik jadi 150 kg. Sistem naik level lagi secepat ini? Aku mau pulang. Lihat 2 anakku. Siapa? Kenapa di sini kosong? Kamu cari apa? Cari makanan. Siapa sangka Rani Saputra itu? Sembunyikan makanan. Faris Wijaya, berani-beraninya kau menyusup ke rumahku tengah malam. Rani Saputra, ini semua ulahmu. Lihat. Aku cuma ambil sedikit makanan, sebagai ganti rugi. Ada masalah? Pukulan Pak Budi Gunawan hebat juga. Memang pantas jadi jagal. Kekuatannya besar. Rani Saputra, bukannya kau janji padaku, tidak akan bocorkan? Aku bilang apa? Kamu, Aku cuma bilang akan pertimbangkan. jangan main-main dengan kata-kata denganku. Aku peringatkan kau, kalau kau bangunkan 2 anakku, kau yang masuk berdiri, akan keluar terbaring. Bawa tongkat usang, mau nakuti siapa? Coba saja. Rani Saputra, dengar ya, aku tidak takut padamu. Dulu karena kau pegang kesalahanku. Sekarang, paling-paling kita sama-sama hancur. Aku habisi kau dulu, lalu jual 2 bocah. Di ranjang itu, kamu
Barang ini benar-benar berguna. Ibu kenapa? Gak apa-apa. Tadi ada tikus besar. Ibu udah tangkap. Aman, tidur lagi. Rani, berani-beraninya kau ikat aku? Dulu kan kau yang sujud merengek minta aku. Sekarang kau berani. Sekarang kau bisa dengerin aku bicara. Sekarang aku bicara. Kau cuma perlu angguk. Kalau kau masih berbuat curang, balas dendam padaku. Aku gak cuma nyetrum kau. Sesimpel ini, aku bakal buka bajumu, lempar ke ujung desa. Biar kau tenar di sini. Jangan cari masalah lagi. Tongkat setrumku ini bukan main-main. Sudah, pulang ke tempatmu. Setelah ini, Ferris Wijaya bakal diam sejenak. Ku yakin, dia takkan berani lagi. Ibu mau keluar sebentar? Kalian di rumah, tunggu ibu pulang ya. Baik, Ria di rumah. Nanti tunggu ibu pulang. Aman. Ingat, jangan buka pintu buat orang asing. Tenang ibu, aku jaga adik. Pasar gelap ini memang sesuai namanya. Gelap gulita. Tunggu. Masuk pasar gelap, bayar 5 kilogram bahan makanan. Cukup kan? Cukup, masuklah. Tak disangka luar gelap. Dalamnya ternyata luas. Seperti toko antik modern. Di dalam sini, pasti ada barang bagus. Danu Hartono bukan orang yang mudah dibodohi. Kau harus hati-hati. Kau datang untuk menukar pangan? Keluarkan barangmu. Tunjukkan padaku. Kalau Danu Hartono bisa mengumpulkan barang-barang ini di masa paceklik untuk ditukar dengan pangan, artinya dia tidak kekurangan pangan. Jadi aku harus tunjukkan sesuatu yang tak bisa dia tolak. Lalu aku bisa bernegosiasi. Aku bukan datang untuk menukar pangan. Aku datang untuk berbisnis. Aku bukan datang untuk menukar pangan. Aku datang untuk berbisnis. Kau berbisnis denganku? Kau cuma perempuan. Di sini bukan tempat untuk kau main-main. Pulang sana? Kalau aku sudah datang, aku pasti punya modal untuk bernegosiasi. Wah, sombong sekali kau. Kau tahu aturan di sini. Masuk harus tunjukkan barang dulu. Harus barang tukar paling laku atau barang berharga yang bisa menyelamatkan nyawa. Kau datang dengan tangan kosong. Jangan-jangan cuma mau coba-coba. Yang ku mau, bukan barang biasa, tapi barang berharga yang kau simpan paling dalam. Hahaha. Kau mau lukisan petani bunga Bukit Harimau? Kurasa kau benar-benar tak tahu batas. Lukisan petani bunga Bukit Harimau. Ternyata benar kata Rizal Wijaya. Danu Hartono di sini memang punya barang bagus. Bawa ke dunia modern, bisa dijual sekitar 1 miliar lebih. Kurasa kau sudah lama tak kenyang sampai otakmu tumpul. Lukisan petani bunga Bukit Harimau. Kau tahu barang itu berapa harganya dalam bahan makanan? Cukup untuk satu desa. Makan setengah tahun. Dengan keadaanmu, masih berani minta? Mending pulang, lihat wajahmu di cermin dulu, baru kembali lagi. Hah! Ngobrol apa lagi sama dia? Kulihat tangannya kosong. Kemungkinan besar cari gara-gara. Bisa jadi mata-mata yang dikirim atasan. Menurutku, lebih baik kita langsung habisi dia. Benar tidaknya omonganku? Kamu keluarkan barangnya dulu. Kalau sesuai dengan standarku, aku pasti buat kamu puas. Kau berani lancang ya? Aku Danu Hartono di pasar gelap ini sudah bergaul lebih dari 10 tahun. Orang macam apa yang belum kulihat? Kau cuma anak kecil, tangan kosong, berani datang tawar syarat denganku? Kau pulang dari mana datangnya? Atau jangan salahkan aku nanti. Kau bilang tanganku kosong? Nah, lihat ini. Cukupkah kualifikasinya? Kau bilang tanganku kosong? Nah, lihat ini. Cukupkah kualifikasinya?
Apa ini gumpalan besi tua? Berani menipuku? Di masa paceklik, menyimpan sumber api sangat sulit. Kecuali sumber api dibiarkan. Terus menyala redup. Tapi itu boros. Kayu bakar. Dengan ini, api bisa dinyalakan. Di mana saja, masak atau menghangatkan diri. Apa itu? Bisa ciptakan api dari udara? Dan stabil sekali? Ini pemantik api. Di seluruh kota, tak akan kau temukan yang kedua. Pakai ini untuk menukar lukisan petani bunga bukit harimaumu. Cukup layak, kan? Hei, cukup. Diam saja ngapain? Cepat sajikan teh untuk Nona. Nona, aku terlalu ceroboh. Telah menyinggungmu. Aku ambilkan sekarang lukisan petani bunga bukit harimau. Nona, ini yang kau mau. Lukisan petani bunga bukit harimau. Sudah diperiksa ahli. Lihat tak ada kerusakan. Asli pasti. Kalau tak percaya, bisa panggil ahli lain untuk memeriksa ulang. Bagus. Ini yang ku mau. Ambil lukisannya. Pakai dua ini untuk menukar lukisan petani bunga bukit harimaumu. Tidak bisa. Apa maksudmu? Pakai dua ini untuk menukar lukisan petani bunga bukit harimaumu. Tidak bisa. Maksudnya? Cuma perlu satu. Kau dikasih dua. Bukannya aku Danu yang untung besar, menyusahkanmu begitu. Begini saja, aku tambahkan lagi beberapa kilo makanan dan daging asap. Bawa pulanglah. Nggak usah. Tukar saja dua pemantik api ini dengan lukisan petani bunga bukit harimaumu. Sangat adil. Kalau nanti kamu punya barang bagus lagi, simpan saja untukku. Di tempatku ini juga ada barang-barang langka. Pasti bikin kamu puas. Nona. Belum tahu, saya harus memanggilmu apa? Panggil saja Nona Saputra. Nona Saputra. Nanti kalau Anda datang ke pasar gelapku, tak ada yang berani halangi. Sangat menantikan kerjasama berikutnya dengan Anda. Hati-hati di jalan. Baik. Kalian berdua, mulai sekarang harus lebih waspada. Nona Saputra ini adalah pembawa rezekiku. Kalau lain kali dia datang dan ada masalah sedikit saja, ku bongkar kulit kalian. Ibu! Ibu! Ada orang asing ke rumah nggak? Nggak ada. Aku dan adik nurut kata ibu. Di rumah saja dengan manis nunggu ibu pulang. Baguslah. Ayo masuk. Ibu buatkan kalian makanan enak. Kalau lukisan petani bunga bukit harimau ini terjual, biaya operasi nenek pasti cukup. Kali ini mungkin akan lama di dunia modern. Meninggalkan kedua anak, di masa paceklik selama itu, aku juga tidak tenang. Bagaimana ya? Rani Saputra, sedang bersih-bersih. Kepala desa. Dapat ide. Sebelumnya, Rani yang dulu memperlakukan kedua anaknya dengan buruk, kepala desa kasihan melihat kondisi kedua anak itu, sering menolong mereka. Kepala desa itu jujur dan baik hati, mempercayakan anak-anak kepadanya. Saya juga bisa lebih tenang. Paman Surya, Anda mau ambil air? Iya. Paman, bisa saya minta tolong sesuatu? Rani Saputra, silakan katakan. Sekarang Anda adalah penyelamat desa. Kalau bukan karena Anda menyumbangkan makanan untuk sementara mengatasi masalah kekurangan pangan di desa, sebagai kepala desa saya pasti sudah mati kepusingan. Ada permintaan apa silakan ajukan. Kalau begitu saya bicara terus terang, Paman Surya, saya beberapa hari ini akan pergi ke kota Samudra pulang ke rumah orang tua untuk menukar sedikit makanan. Kedua anak saya ini agak sulit saya urus sendirian. Bisa tidak? Saya titipkan ke tempat Anda, tolong jaga mereka sebentar. Tidak masalah, saya sangat suka kedua anak ini. Wah, bagus sekali kalau begitu. Paman Surya, tenang saja. Saya pasti tidak akan membuat Anda mendengar mereka dengan cuma-cuma. Saya masih punya sedikit makanan dan daging. Saya ambilkan untuk Anda sekarang. Paman Surya, Anda bawa pulang untuk menambah gizi istri Anda. Wah, bagaimana bisa menerimanya? Tidak usah, tidak usah. Paman Surya, Anda terima saja. Anda ini sudah banyak membantu menjaga anak-anak saya. Tenang, aku pasti rawat mereka. Aman dan Ria. Dua anak ini sudah ganti nama. Iya. Dulu aku tak beri nama yang layak. Cuma panggil Bagas Dinda. Sekarang, kakak namanya Aman Saputra. Adik namanya Ria Saputra. Nama yang bagus. Nanti aku urus catatan kependudukannya. Terima kasih, Paman Surya. Bukan masalah. Aman dan Ria. Besok ibu pergi ke rumah nenek. Kalian ikut kakek Surya ya? Ibu akan bawa banyak makanan enak? Iya. Dasar kamu si rakus. Dengar kata kakak.
Jangan ganggu kakek Surya. Hori, aku paling suka kakek Surya. Ibu, kapan ibu pulang? Tenang, ibu pasti langsung jemput kalian. Baik, aku jaga adik. Paman Surya. Besok anak-anak aku antar ke rumah paman. Baik. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Anak-anak sudah dititipkan. Sekarang bisa fokus urus operasi nenek. Mulai berpindah. Yoko, nilai lukisan ini berapa? Ini lukisan petani bunga Bukit Harimau? Kok kamu punya... Saya cuma nemuin ini secara tak sengaja. Sejujurnya, kakek saya dari dulu pengen koleksi lukisan ini. Tapi beberapa kali ikut lelang, tak pernah ketemu. Pas ketemu satu-satunya itu, cuma replika modern. Saya pasti nggak salah lihat. Ini asli. Rani Saputra. Lukisan ini mau dilepas berapa? Saya jelas nggak sepintar kamu. Kamu aja yang kasih harga. Kita kan udah kerja sama berkali-kali. Saya percaya sama integritasmu. Oke. 1.500.000. Gimana, setuju? Sama dengan perkiraan saya. Nggak masalah. Deal. Rani Saputra. Dulu saya benar-benar meremehkanmu. Waktu itu kamu bawa cawan kaca warna-warni, saya kira cuma keberuntungan besar. Nggak nyangka barang yang kamu bawa kali ini lebih mantap lagi. Saya cuma nemuin secara kebetulan aja. Rani Saputra, saya nggak akan lama-lama ngobrol. Saya harus cepat-cepat bawa lukisan ini ke kakek saya, biar dia senang. Baik. Rani Saputra, apa kamu tertarik bekerja di perusahaan kami? Maksudnya? Maksud saya, Saya lihat setiap kali barang yang kamu bawa, kualitasnya selalu bagus. Waktu kuliah dulu, nilaimu juga selalu ranking atas. Untuk porselen, jarang banget kamu salah menilai. Jadi saya mau tanya, apa kamu bersedia ke perusahaan kami? Jadi ahli penilai antik? ahli penilai antik. Upahnya jangan kau khawatirkan. Gaji tahunannya bisa kusampaikan. Sebanyak ini, 100 juta. Kalau dulu, aku pasti tak ragu-ragu. Langsung setuju. Sekarang ada sistem gerbang lintas dua dunia. Di masa praktek masih ada 2 anak yang harus diurus. Sudah pasti tak mungkin menerima tawaran Joko Kurniawan. Maaf ya. Aku sementara tak ada rencana itu. Baiklah, kemampuanmu sekarang begitu hebat. Juga tak butuh, ajakan dariku lagi. Kalau nanti ada pikiran lain, atau mau menjual sesuatu, bisa langsung hubungi aku. Uang sekarang cukup untuk operasi nenek. Aku harus cepat ke rumah sakit. Nenek, sedang lihat apa? Rani, lihat pohon di luar. Gundul begitu, daun gugur kembali ke pangkalnya. Nenek ini juga hampir sampai waktunya. Nenek ngomong apa sih? Lihat, kerjamu begitu capek. Masih harus menyempatkan waktu pulang mengurus nenek. Nenek ini tak boleh menyusahkanmu lagi. Nenek, aku sudah mengumpulkan biaya untuk operasi. Jangan coba hibur nenek. 60 juta ini, mana mungkin didapat dalam beberapa hari? Sepertinya tanpa alasan yang tepat. Nenek tidak akan berhenti begitu saja. Nenek, ada teman kuliahku yang tertarik dengan keahlian menilai barang antikku. Perusahaan mereka mempekerjakan aku sebagai ahli penilai barang antik. Gajinya 100 juta setahun. Wah, Rani hebat ya. Kamu harus berterima kasih pada teman kuliahmu itu. Nenek. Nah, sekarang nenek bisa tenang jalani pengobatan kan? Bisa. Nenek ini, yang penting jangan sampai karena nenek membuatmu terganggu. Keluarga pasien di sini ya. Mau tanya tentang kesediaan kalian untuk operasi? Saat ini rumah sakit kebetulan ada organ yang cocok untuk transplantasi. Tidak masalah, bisa dioperasi. Nanti bawa pasien untuk pemeriksaan fisik dulu. Kalau tidak ada masalah, besok lusa bisa langsung operasi. Baik, terima kasih dokter. Hasil operasinya sangat baik, tinggal pulih perlahan-lahan saja. Baik, terima kasih dokter. Tapi, bukan berarti setelah operasi berhasil, langsung aman sentosa. Perawatan pasca operasi, serta obat-obatan. Juga butuh biaya yang tidak sedikit. Keluarga harus mempersiapkannya dari sekarang. Nenek, bagaimana perasaannya? Rasanya baik-baik saja.
Dokter bilang operasinya sukses. Kita nanti pelan-pelan istirahat saja. Wah, Rani. Selama ini, kamu sendirian pasti capek sekali. Asalkan nenek sehat dan bisa terus menemaniku, aku sama sekali tidak merasa capek. Setelah beberapa hari ini, agak merindukan dua anak itu. Sekarang aku akan ke rumah kepala desa untuk menjemput mereka berdua. Ibu? Bagaimana kalian tahu ibu pulang hari ini? Dua bocah ini sangat merindukanmu. Setiap hari mereka lari ke sini untuk lihat apakah kamu sudah pulang. Paman Surya, maaf merepotkan. Tidak repot, tidak repot. Dua bocah ini menemaniku dan bercakap-cakap dengan bibimu. Kami senang sekali. Paman Surya, malam ini telah makan malam di rumahku. Ajak juga bibi. Kami tidak usah datang. Bibimu tubuhnya lemah, takut kena angin malam. Kamu temani anak-anakmu ngobrol saja. Paman, ini kurma merah yang kubawa. Bawa pulang dan rebus untuk menguatkan darah bibi. Beberapa hari ini kamu sudah memeriku. Banyak makanan enak. Sungguh tidak usah dibawa-bawa lagi. Kakek Surya, terimalah saja. Beberapa hari di rumah kakek, aku dan adik sudah makan banyak makanan enak. Sudahlah, terima saja. Iya, kakek Surya. Nenek sangat baik kepada aku dan kakak. Kalau kakek tidak terima, aku akan marah. Nanti aku tidak mau main ke rumah kakek Surya. Karena kalian berdua sudah berkata begitu. Kakek terima ya. Sering-sering main ke sini, temani nenek Surya. Dah. Dah, kakek. Dah. Kalian berdua di rumah kakek Surya. Ngapain saja? Kakek Surya, buatkan baling-baling bambu ini. Tangannya kakek Surya, pandai sekali. Nenek Surya juga mengepang rambutku cantik. Kepangannya nenek Surya bagus. Tapi aku dengar, kakek Surya malam hari sendirian di kamar mengeluh. Mengeluh kenapa? Kakek Surya sepertinya khawatir air minum warga. Warga selalu ambil air di sungai jauh dari sini. Memang kurang praktis, tapi seharusnya tidak sampai bikin kakek khawatir. Apa alur sungainya? Ada masalah? Kata kakek Surya, desa tanduk sapi di hulu mengubah alur sungai seenaknya. Sekarang alur sungai yang biasa kami pakai ambil air sudah kering sama sekali. Seserius itu? Di masa paceklik ini tak ada makanan. Lagi pula masih bisa mengganjal lapar dengan kulit pohon. Tapi tak ada air. Itulah yang paling putus asa. Desa gunung besar. Semua bergantung pada air dari hilir. Hulu sungai berubah alur. Ini memutuskan jalan hidup semua orang di desa gunung besar. Kakek Surya bilang, tanpa air, kami tak akan bertahan seminggu. Apa kita akan mati kehausan? Tenang saja. Ibu akan membiarkan kalian kehausan. Kamu duluan, bawa adikmu masuk. Baik. Seandainya bisa. Membuat sumur pasti bagus. Pengetahuan di masa paceklik terbelakang. Kalau aku memanfaatkan pengetahuan dari dunia modern, entah bisa atau tidak. Tampaknya lain kali, harus bawa beberapa buku tentang Idikashi. Ibu sedang apa? Cepat masuk. Baik. Malam ini ibu akan masak 3 sumur kecap untuk kalian. Bagaimana? Bagus, apapun yang ibu masak, aku suka. Ayo. 3 sumur kecap sudah siap. Coba cicip. Wah, masakan ibu wangi sekali. Tentu saja. Di dunia modern. Nenek sering kerja di luar. Jarang di rumah. Aku sudah bisa masak sendiri sejak umur 10 tahun. Dan bisa masak menu berbeda tiap hari. Coba cicip. 2 anak kecil yang lapar ini. Beberapa hari ini, akhirnya berhasil membalikan 2 anak yang kurus kering ini menjadi berisi. Besok aku ke pasar gelap lagi. Cari barang tukar lagi. Pulang ke dunia modern lebih awal. Cari cara atasi masalah air warga. Bagas kenyang plus 100. Dinda kenyang plus 100. Kenyang banget. Aman, Ria. Coba ini. Ibu, ini apa? Merah cantik ya. Ini daging juga? Ini permen susu. Anak kota biasa makan ini. Ibu mau kalian coba juga? Manis enak. Kak, kamu coba juga. Ibu selalu bisa keluarkan banyak makanan enak. Ini kalian simpan saja. Ibu, aku dan adik
1 biji cukup. Tidak suka makan? Bukannya anak kecil, suka permen? Barang ini, aku dan adik pernah lihat pun tidak. 1 ini bisa tukar beberapa kali makan daging, kan? Oh, ternyata sayang makanan. Enggan makan. Tidak mahal sama sekali. Beras ya beras, daging ya daging, gula ya gula. Kalian suka, ambil saja semua. Ibu, boleh aku makan 1 lagi? Tentu saja boleh. Tapi permen susu, maksimal 3 sehari. Kalau tidak, gigi rusak. Mengerti, Ibu. Aku akan awasi adik. Baik. Jaga adikmu ya. Ibu mau keluar sebentar sore. Ya? Nona Saputra datang lagi. Silakan duduk, cepat duduk. Waktu itu Nona, pemantik api yang dibawa, sungguh hebat. Berguna saja sudah bagus. Akhir-akhir ini, ada barang bagus lagi? Ada. Aku akhir-akhir ini baru terima 1 ginseng 100 tahun. Sudah tahu Nona pasti mau. Sudah kusimpan untuk Nona. Ginseng 100 tahun. Nilai obatnya sangat tinggi. Harganya dihitung per gram. Kalau benar 100 tahun, sungguh menguntungkan. Coba lihat. Cepat ambilkan ginsengnya. Aku kurang paham obat-obatan, tapi lihat garisnya dalam. Memang ginseng liar, berusia cukup lama. Danu memang licik, tapi sepertinya tidak berbohong soal usia. Membuang mitra kerjaku. Sudah saya periksa, saya percaya pada Bapak. Tak mungkin Bapak bohong soal tahunnya. Tenang saja Nona Saputra. Waktu itu, pemantik api dari Nona. Sungguh membuat saya dihormati rekan sejawat. Masa saya menipu Nona? Kalau tak percaya, saya bisa panggil ahli untuk memeriksanya sekarang. Tak usah, saya ambil ini. Pak, tolong ambilkan guci keramik hitam itu. Bawa ke sini. Itu saya terima beberapa hari lalu. Nilainya biasa saja. Tapi kalau Nona mau lihat, ini. Guci keramik ini tampak biasa saja. Nona Saputra, kalau suka guci keramik macam ini, lain kali saya carikan yang bentuknya lebih bagus. Nilainya lebih tinggi untuk Anda. Tidak usah. Saya justru suka yang ini. Tampak kecil dan imut. Guci keramik ini kelihatan sepele, kusam dan kotor, mudah diabaikan orang. Ini memang dari Tungku Jun dinasti Song. Meski tak sebanding, nilai ginseng yang ratusan juta, tapi puluhan juta pasti ada. Asal Nona Saputra suka, Ginseng ini dan guci hitam ini, saya ambil keduanya. yang Nona Saputra pilih, silakan ambil. Nah, cuman, apa Nona Saputra kali ini? Bawa barang baru lagi. Yang bisa buat kami melek? Coba lihat ini. Benda ini hitam legam, lebih besar dari telapak tangan. Bisa nyembur api juga. Bentuknya kayak tongkat. Saya tebak ini kayu bakar. Kalian berdua jangan nebak-nebak. Mending Nona Saputra, tunjukin cara pakainya. Apa ini? Terang sekali. Lebih terang dari lilin. Silau sekali mataku. Luar biasa. Dengan benda ini, naik gunung malam-malam, pasti tidak takut lagi. Ketemu binatang buas, langsung disorot. Pasti matanya silau. Ini center. Untuk penerangan malam hari, lebih bagus dari lilin atau obor. Dan tak perlu khawatir padam. Anda sering keluar masuk barang malam-malam. Ini pasti berguna untuk Anda. Nona Saputra, Danu sungguh berterima kasih. Benda ini seolah dibuat khusus untukku. Tenang saja, ke depannya, apapun yang perlu dibantu, Danu pasti siap membantu. Dalam berbisnis, yang penting kedua belah pihak puas. Anda terlalu serius, cukup tekan tombol ini. Nona Saputra, nanti, kalau dapat barang bagus, pasti saya beri kabar dulu. Apapun yang Anda butuhkan, silakan katakan. Pasti saya carikan. Itu ide bagus juga. Dengan bantuan Danu, mencari apapun di masa paceklik. Jadi lebih mudah. Baik, saya ingat. Kalau ada kebutuhan, pasti saya hubungi Anda. Oh, baik. Nona Saputra, hati-hati di jalan. Nona Saputra ini sebenarnya siapa? Banyak sekali barang-barang aneh. Sekarang ini, Nona Saputra ini adalah malaikat penolong pasar gelap saya. Siapapun yang berani tidak menghormatinya, saya yang pertama tidak setuju. Aman dan Ria. Kedua anak ini pergi kemana? Ibu, Rani Saputra, kedua anak itu baru saja bermain di pintu desa. Saya lihat hari sudah sore, jadi saya bawa pulang untukmu. Paman Surya, merepotkanmu. Hanya hal sepele. Kakek Surya, ini permen susu dari kota yang dibawa pulang ibu. Enak sekali, coba cicip.
Terima kasih, aman. Kakek sudah tua, gigi tidak kuat, tidak suka makan permen. Simpan saja untukmu dan adikmu. Baiklah. Paman Surya. Beberapa hari lagi, saya mungkin harus pergi jauh lagi. Anak-anak ini, sekali lagi merepotkanmu. Tolong jaga mereka beberapa hari. Tidak masalah. Bibi sedang merebus sup. Saya ajak anak-anak minum sup di rumah. Paman Surya demi memastikan keamanan desa, sering berpatroli di desa pada malam hari. Dengan senter ini, pasti jauh lebih mudah. Paman Surya, ambil ini. Bisa dipakai saat patroli malam. Ini apa? Seperti tongkat. Tekan ini. Ini bisa bersinar. Jangan-jangan ada mutiara bercahaya di dalamnya. Ini senter. Untuk penerangan, lebih bagus dari obor atau lilin, jauh lebih praktis, dan tidak akan padam. Kak, aku menginjaknya. Lari lagi. Nggak ada apa-apa. Ria! Hati-hati, jangan injak tangan kakak. Oke. Luar biasa. Ini bukan barang biasa. Aku tidak bisa terima. Aduh, Paman Surya, terimalah saja. Kedepannya, aku masih perlu bantuan Paman untuk jaga anak-anakku. Kalau begitu aku tidak menolak lagi. Barang ini perlu diberi makan apa? Listrik ini, jelaskannya memang agak abstrak. Tidak perlu makan apapun. Selama masih menyala. Dengan frekuensi patroli Paman, bisa tahan 2-3 minggu. Kalau tidak menyala lagi, Paman datang cari aku saja. Baik. Kalau begitu, aku bawa 2 anak ini dulu. Ibu, kali ini ingat pulang lebih awal ya. Aku akan kangen, Bu. Ria akan nurut kata-kata ibu. Cepat ikut Paman. Aku akan jual ginseng ini dulu, lalu pikirkan lagi cara menggali sumur di desa. Yoko, aku punya ginseng liar 100 tahun. Kamu mau beli? Ginseng liar 100 tahun? Kamu yakin? Sepertinya benar. Kalau kamu mau beli, aku tidak akan tawarkan ke orang lain. Barangnya, langsung aku simpan untukmu. Aku terima. Jangan cari orang lain. Aku langsung ke sana. Oke. Rani tidak cari orang lain, kan? Tidak. Setelah telepon denganmu, langsung nungguin kamu. Bagus sekali. Salah satu teman lama kakekku lagi cari ginseng liar. Kalau yang kamu punya ini benar-benar ginseng liar 100 tahun, harganya dariku. Pasti bikin kamu puas. Baik, duduk dulu. Aku cari ginsengnya untukmu. Oke. Lihat dulu ginseng ini. Benar ginseng liar 100 tahun. Meski ukurannya tak besar, tapi kualitasnya prima. Aku timbang dulu. Total 32 gram. Aku hitung 100.000 per gram. Bagaimana? 100.000 per gram? Berarti ginseng ini cuma 3,2 juta. Tak masalah. Rani, ginsengnya mau ditimbang ulang, selisih 1 gram. Bisa beda 100.000. Tak usah. Kita sudah kerja sama lama. Aku percaya integritasmu. Baik. Lalu keramik ini, meski tak semahal ginseng, tapi asli dari Tungku Jun dinasti Song. 2 barang digabung, aku kasih 4 juta total. Setuju? Setuju. Telah ditransfer. Sudah diterima. Kalau gitu aku pergi dulu. Dagang dua arah ini cepat sekali untungnya. Senter yang cuma belasan ribu di dunia modern, dibawa ke masa paceklik yang serba kurang, bisa ditukar dengan ginseng bernilai jutaan. Dengan begini, biaya pengobatan nenek selanjutnya tak perlu dikhawatirkan lagi. Waktunya masih pagi. Aku harus ke rumah sakit. Rani. Dokter, sedang menjelaskan kondisi kesehatanku. Dokter, bagaimana pemulihan nenekku? Dari hasil pemeriksaan beberapa hari ini, tidak ada masalah besar. Tapi keluarga pasien harus tetap cek suhu. Waspada jika lebih dari 37,5 derajat, untuk hindari penolakan imun. Baik, aku akan perhatikan suhunya. Selain itu, makanan harus ringan. Perbanyak sayur dan buah. Hindari makanan berminyak dan digoreng. Yang terlalu asin juga jangan. Asupan protein harus cukup. Baik, aku pasti perhatikan. Observasi di rumah sakit 1 minggu lagi. Jika tidak ada masalah, minggu depan bisa pulang. Baik, terima kasih dokter.
Nenek. Ini bubur jamur kuping putih yang kumasak. Coba cicip. Enak, manis sekali. Rani, apa karena nenek? Kau jadi terlambat cari pasangan? Nenek. Cari pasangan buat apa? Aku ingin selalu temani nenek. Sudah tiba-tiba punya anak. Ngapain butuh pasangan? Nenek selalu khawatir. Teman lama nenek punya kenalan yang berkualitas baik. Nenek mau kasih kamu. Nenek, masih ada urusan di kantor. Aku duluan ya. Nenek pasti mau jodohin aku lagi. Mending aku buru-buru beli buku, cari tahu cara cari air di masa paceklik. Dasar si gadis. Buku ini bilang, bagian cekung rendah di tikungan gunung. Bisa menahan air tanah. Tanaman yang suka lembab ini, pasti ada sumber air. Tanahnya basah. Ini ada menta. Tahan dingin, tapi lebih suka lembab. Dan ini juga di kaki gunung. Gali dari sini ke bawah. Mungkin benar ada air. Nggak bisa. Sendirian terlalu lambat. Aku harus panggil lebih banyak orang. Suruh warga desa gali bareng. Begini, mereka bisa cepat minum air. Rani, kamu pulang. Tadi malam anak rewel, masih tidur sekarang. Nanti kamu jemput. Nggak usah berburu, Paman Surya. Mau kemana? Sekarang kamu tukar makanan untuk desa. Desa nggak kekurangan makanan, tapi kekurangan air. Beberapa hari lalu, desa Tanduk Sapi ubah aliran hulu. Sungai yang jadi sumber air kita sudah kering sama sekali. Paman Surya, jangan panik. Mungkin aku ada cara atasi masalah air di desa kita. Kamu ada cara. Dia bisa apa? Kepala desa. Jangan dengar omong kosongnya. Alur sungai ini kering. Semua warga desa tak bisa berbuat apa-apa. Dia cuma janda tak berpendidikan. Bisa apa? Hari ini aku di gunung, nemukan sumber air. Apa? Rani Saputra nemu air di gunung. Beneran atau bohong? Aku udah bolak-balik ke gunung, nggak nemu air juga. Rani Saputra, jangan ngomong sembarangan. Di gunung ada air tidak? Masa mata kami semua buta? Harus jauh-jauh begini? Ambil air ke alur sungai. Iya benar, Rani Saputra. Aku tinggal di sini puluhan tahun. Memang nggak pernah nemu air di gunung. Mereka cuma cari air yang udah ada. Tapi lupa, di bawah tanah juga banyak simpanan air. Aku bukan bicara air yang udah ada, tapi air tanah. Air tanah? Air tanah apa lagi? Sini tahun-tahun lalu paceklik. Mana mungkin masih ada air tanah, iya kan? Rani Saputra, jangan bikin ribut lagi. Paman Surya beberapa hari ini, karena urusan air minum, sampai gelisah, beberapa hari nggak tidur. Mending kita sama Paman Surya, terus hajar aja desa Tanduk Sapi. Lalu alur sungainya, kita balikin lagi. Iya, hajar mereka. Iya, hajar mereka. Tunggu dulu. Walaupun alur sungai dibalikin, kita dihilir. Tetap akan dikendalikan orang. Ini bukan cara yang bagus. Rani Saputra, kamu beneran nemu air tanah di gunung? Rani Saputra, kamu benar-benar menemukan air tanah di gunung? Ya, tepat di kaki gunung belakang. Tanah di sana lebih lembab. Aku yakin, gali beberapa meter pasti ketemu air. Rani, bukan kami tidak percaya. Tapi di desa kami, dulu sudah pernah menggali di beberapa tempat, tapi tak ada air. Rani, seberapa besar kemungkinan airnya muncul? Kemarin aku cangkul beberapa kali, dan tanah di bawahnya lebih basah daripada di atas. Aku yakin 80% berhasil. Paman Surya, menggali sumur butuh waktu dan tenaga. Jangan-jangan Bapak benar-benar percaya Rani. Lalu mau menggali? Iya, meski sekarang Rani sudah jauh lebih baik, bahkan memberi kami beberapa karung makanan. Tapi soal gali sumur, lupakan saja. Kalian tahu sendiri, makanan ini ditukar Rani untuk kita. Tanpa Rani, entah berapa banyak warga desa kita yang mati. Kepala desa benar, Rani ini sudah banyak membantu desa kita. Sekarang masih mau kasih ide. Kalian cuma bisa omong doang.
Senter yang aku bawa kemarin, itu dari Rani. Tongkat besar yang bisa bersinar itu. Wah, Rani Saputra memang hebat ya. Bawa barang-barang yang belum pernah kami lihat. Langka sekali. Rani Saputra, barang yang bersinar itu masih ada? Aku juga mau tukar satu. Ada, kalian bisa bawa barang lama dari rumah dan tanaman obat dari gunung. Ke sini, bisa ditukar kapan saja. Cuma cari perhatian. Warga sekalian, dengarkan aku. Dulu, kalian banyak komentar tentang Rani Saputra. Tapi sekarang, di masa paceklik ini Rani Saputra bisa dapatkan makanan untuk kita dan temukan sumber air. Ini benar-benar menunjukkan dia memperhatikan kita semua. Awalnya di rumahku sudah tak ada makanan. Berkat Rani Saputra yang menukarkan beberapa karung beras, keluargaku akhirnya bisa bertahan hidup. Iya, Rani Saputra penyelamat desa kita. Betul? Iya. Karena Rani Saputra tulus baik pada kami. Barang yang dibawakan baru dan berguna. Aku percaya pada Rani Saputra. Kalau benar-benar bisa, gali sumur di gunung. Kita tak perlu khawatir, desa lain main-main di alur sungai. Aku ikuti kata Paman Surya. Kalau benar bisa menemukan air, kita tak perlu lagi bergantung pada orang desa tanduk sapi. Betul. Dulu cuma ambil air, dihina terus. Kalau ada sumber air bersih, siapa mau bergantung pada mereka? Ayo bawa peralatan, kita gali di gunung. Kalian benar-benar mau menggali? Dia cuma ngomong asal. Kalian percaya? Kalau tak mau ikut menggali, air yang ditemukan nanti tak boleh diminum oleh keluarganya. Tak mau berbagi risiko, tak boleh berbagi hasil. Ayo kita pergi. Ayo. Aduh aku tak bilang tak mau ikut. Aku ikut. Ada. Di sini? Kamu cuma main-main ya? Kasih tempat asal-asalan, suruh kami gali. Paman Surya, tanah di sini lembab. Dan di sekitar sini, tumbuh menta. Menta suka kelembapan. Gali dari sini ke bawah, besar kemungkinan ada air. Tanah di sini memang lembab. Rani Saputra, pengamatanmu memang teliti. Tapi Rani Saputra, mana mungkin dia paham soal ini? Cuma nebak-nebak doang. Warga semua, Rani Saputra benar. Di sini mungkin ada air tanah. Ayo kita gali terus ke bawah, lihat bisa keluar air atau enggak. Oke. Kurang persiapan. Kenapa aku nggak bawa mesin bor sumur dari dunia modern? Kalau ada, mungkin nggak lama lagi. Airnya bisa keluar. Tunggu dulu lihat hasilnya. Kalau lapisan tanahnya rumit, harus kembali ganti pakai mesin bor. Coba lihat, tanahnya makin basah. Baru digali setengah meter. Ternyata Rani Saputra benar. Kita akhirnya punya sumur sendiri. Ayo teruskan penggalian. Usahakan hari ini, sumurnya selesai. Oke. Airnya naik. Hebat. Syukur atas berkah langit. Kita nggak mati kehausan. Benar ada air. Ini berkat Rani Saputra. Kalau bukan Rani Saputra yang temukan sumber airnya, mana mungkin kita gali sumur ini? Terima kasih Rani. Kalau tidak, dengan keluarga sebesar ini, tak ada tempat ambil air. Pasti mati kehausan. Iya. Dulu kupikir, kau tak peduli anakmu. Tak punya hati. Sekarang kulihat, aku salah sangka. Baru sekarang sadar, waktu Rani tukar makanan untuk keluargaku, sudah ku ketahui baiknya. Wah, sudahlah. Jangan puji aku terus. Ayo cepat, perbaiki sumur ini. Biar semua bisa minum. Baik. Sekarang, di masa paceklik ini, kita tak khawatir air dan pangan. Nenek di dunia modern juga sudah sembuh. Sistem lintas dua dunia ini sungguh hebat.